warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Purnamasari. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan membawakan clinical skill lab mengenai perawatan luka basah dan perawatan luka kering yang diperuntukkan mahasiswa preklinik. Sebelum melakukan perawatan luka, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini kita menyediakan alat steril, yaitu gunting, klem lurus, pinset anatomis, handscoon steril, duct steril, serta kasar steril. Kemudian ada basin. Basin ini gunanya untuk meletakkan atau menuangkan cairan antiseptik yang akan digunakan untuk melakukan perawatan luka. Kemudian kita punya forceps. Kemudian ada cairan yang digunakan untuk melakukan perawatan luka, yaitu betadine dan NaCl. Kemudian juga ada salep antibiotik serta plester untuk pembalutan luka. Dan terakhir adalah handscoon sekali pakai. Sebelum kita melakukan perawatan luka, terlebih dahulu kita harus melakukan inform consent dan penjelasan prosedur perawatan luka kepada pasien. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita siapkan kantong plastik hitam. Kantong plastik hitam ini gunanya sebagai wadah untuk menampung sampah bekas perban luka. Kemudian kantong plastik ini kita lipat ke arah luar. Setelah itu tutup tirai di sekitar tempat tidur pasien, kemudian posisikan pasien dalam posisi yang nyaman dengan meletakkan bantalan tepat di bawah daerah luka. Setelah mempersiapkan pasien untuk perawatan luka, kita akan melanjutkan untuk persiapan proses perawatan luka. Pertama, kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Kali ini kita akan melakukan cuci tangan rutin dan cuci tangan asepsis. Cuci tangan rutin dilakukan sebelum melakukan semua kegiatan dengan menggunakan sabun biasa, dan cuci tangan asepsis dengan menggunakan sabun antiseptik yang digunakan setelah melakukan kegiatan infeksius. Alat dan bahan yang digunakan adalah air kran mengalir, sabun biasa, sabun antiseptik, dan handuk atau lap. Yang pertama, lepaskan semua perhiasan yang ada di tangan, cincin, jam tangan, dan diletakkan di tempat yang aman. Kemudian lipat baju sampai ke ujung siku. Setelah itu nyalakan keran air dengan menggunakan siku secara perlahan. Lalu kita basahi tangan dari ujung sampai ke ujung siku. Setelah basah, kita melakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun antiseptik. Kemudian yang pertama, usap di kedua telapak tangan. Yang kedua, di punggung tangan. Yang ketiga, di sela-sela jari. Yang keempat, kedua tangan dipertemukan. Yang kelima, di ujung ibu jari. Yang keenam, digosokkan ujung kuku di atas telapak tangan. Satu dan yang kedua. Setelah itu kita bilas tangan dari ujung jari sampai ujung siku.
Dan tangan harus terus mengarah ke atas. Lalu matikan keran air dengan menggunakan siku. Dan tangan harus tetap di atas sambil dikeringkan dengan diangin-anginkan. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan lap atau handuk yang steril. Kemudian setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, kita gunakan handscoon yang sekali pakai. Setelah menggunakan handscoon, kita membuka perban. Buka secara perlahan dengan arah menjauhi luka. Kemudian perban yang telah dilepaskan, kita buang ke dalam wadah kantong plastik hitam yang telah disediakan. Setelah itu kita lakukan observasi terhadap luka yang akan kita lakukan perawatan, yaitu kita lihat bagaimana dari permukaan kulitnya, kita nilai jahitannya apakah ada tanda infeksi atau tidak. Kemudian apabila terpasang drain, perhatikan drainnya apakah ada cairan yang mengikuti alur drain. Kemudian setelah itu buka handscoon. Buka handscoon adalah dari arah pergelangan tangan, kemudian keluar, kemudian diletakkan kepada tangan yang lainnya, lalu dilakukan gerakan yang sama dari pergelangan tangan sampai keluar. Lalu dibuang ke dalam wadah sampah yang telah disediakan. Setelah membuka handscoon, kita lanjutkan dengan menyiapkan alat untuk keperawatan luka, yaitu alat yang telah disterilkan. Alat ini kita letakkan berada dekat dengan pasien untuk memudahkan kita dalam melakukan perawatan luka. Kemudian, siapkan pula basin yang telah diisi dengan larutan NaCl sebagai larutan untuk pembersih luka. Kemudian kita gunakan handscoon steril. Setelah menggunakan handscoon steril, kita ambil kasa steril, kemudian kita celupkan ke dalam larutan pembersih NaCl. Kemudian kasa yang telah diberi larutan NaCl kita letakkan di atas permukaan luka untuk membersihkan luka. Untuk membersihkan luka tidak boleh dilakukan penggosokan, tapi cukup dengan menekan kasa yang telah diberi NaCl ke permukaan luka. Dan setiap melakukan penekanan kasa tidak boleh mengikuti arah kembali, jadi harus mengganti kasa kembali sebelum melakukan pembersihan luka dengan larutan pembersih. Kemudian sampah kasa ini kita buang ke dalam tempat sampah medis. Nah, pada prinsipnya untuk perawatan luka kering itu kita rawat dalam suasana kering, sehingga setelah dilakukan pembersihan luka dengan larutan NaCl, kita letakkan kasa kering steril ke atas permukaan luka, kemudian dilakukan pembalutan. Setelah dilakukan pembalutan, kemudian fiksasi perban dengan memasang plester perban. Perawatan luka untuk luka kering telah selesai. Terima kasih.
Sebelum masuk ke proses perawatan luka selanjutnya, kita akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Alat steril yang akan digunakan ini kita letakkan di dekat pasien agar memudahkan kita saat melakukan proses perawatan luka. Kemudian siapkan pula basin yang telah diisi dengan larutan pembersih. Untuk luka kering yang tidak infeksi, kita menggunakan larutan NaCl. Setelah itu, kita gunakan handscoon atau sarung tangan yang steril. Nah, setelah itu kita ambil kasa steril kering, lalu kita celupkan ke dalam larutan pembersih NaCl. Kemudian dengan menggunakan tangan atau bisa dengan menggunakan klem, kita lakukan pembersihan luka. Untuk membersihkan luka, kita hanya menggunakan gerakan satu arah, yaitu dari awal luka sampai ke akhir luka. Kemudian untuk melakukan pembersihan luka kembali, harus dilakukan penggantian perban yang kemudian dicelupkan kembali ke dalam larutan pembersih. Kemudian kasa yang telah digunakan kita buang ke dalam wadah sampah yang telah disediakan ke dalam sampah medis. Setelah luka kering dibersihkan, lalu kita siapkan kasa kering steril. Kasa kering steril ini langsung diletakkan di atas permukaan luka. Setelah itu kita buka handscoon atau sarung tangan dengan cara yang sama seperti proses sebelumnya, lalu buang ke dalam sampah medis. Lalu fiksasi perban dengan plester perban. Perawatan luka untuk luka kering telah selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke perawatan luka basah. Pada dasarnya perawatan luka basah dan luka kering itu adalah proses perawatan yang sama perjalanannya. Hanya saja yang membedakan adalah bagaimana perawatan dari permukaan lukanya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan sama. Sebelumnya kita akan mempersiapkan alat steril terlebih dahulu. Alat steril ini kita letakkan di dekat pasien. Kemudian siapkan pula basin yang telah diisi dengan larutan pembersih NaCl dan betadine. Kemudian kita gunakan handscoon steril. Setelah menggunakan handscoon, kita ambil kasa steril, lalu kita celupkan ke dalam larutan pembersih NaCl fisiologis. Kemudian lakukan pembersihan luka dengan gerakan dari dalam keluar. Seperti ini. Perlu diketahui pada luka basah itu mengindikasikan kemungkinan luka tersebut telah terinfeksi, sehingga selain menggunakan larutan pembersih NaCl juga bisa digunakan larutan betadine. Setelah melakukan gerakan membersihkan luka dari arah dalam keluar, kasa yang telah digunakan kita buang ke dalam tempat sampah medis yang telah disediakan. Apabila ingin mengulangi pembersihan luka, kita harus mengganti kasa dengan kasa steril. Setelah itu, inspeksi keadaan luka sekeliling. Yang kita nilai adalah bagaimana dengan permukaan lukanya, apakah ada jaringan-jaringan infeksi atau nekrotik. Kemudian kita lihat bagaimana dengan penutupan lukanya. Setelah kita menilai dan kita melihat adanya jaringan nekrotik, kita boleh melakukan pengguntingan jaringan mati. Untuk melakukan pengguntingan jaringan mati, kita menggunakan gunting jaringan dan
pinset chirurgis. Nah, untuk melakukan pengguntingan, usahakan kita menggunting dari jaringan nekrotik yang berada pada bagian dalam terlebih dahulu, baru ke jaringan yang bagian luar. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis yang telah disediakan. Setelah melakukan pembuangan jaringan nekrotik, kita lakukan pembersihan luka kembali dengan menggunakan kasa steril. Setelah melakukan pembersihan jaringan nekrotik atau jaringan infeksi, kita lakukan pembersihan luka kembali dengan menggunakan kasa steril yang dicelupkan ke dalam larutan pembersih NaCl fisiologis atau larutan betadine. Setelah itu, kita pakai untuk membersihkan luka dengan membersihkan seluruh permukaan luka sampai ke area dalam luka. Apabila kasa terlalu besar, kita bisa menggunakan ujung dari kasa yang difiksasi dengan klemnya, sehingga kasa bisa masuk mencapai ke bagian dalam luka. Dan gerakan membersihkan luka itu selalu dari bagian tengah keluar. Setelah itu, kasa yang telah digunakan untuk membersihkan luka kita buang ke dalam tempat sampah medis. Di sini perbedaan dasar dari perawatan luka basah dan kering adalah dari pembalutannya. Pada luka kering, saat melakukan penutupan luka kita menggunakan kasa steril yang kering, sedangkan pada luka basah kita menggunakan kasa steril yang telah direndam ke dalam NaCl. Setelah kasa steril direndam ke dalam NaCl, kita letakkan di atas permukaan luka. Apabila lukanya memiliki gaung atau ada ruang di dalamnya, kita bisa menggunakan pinset untuk mengeksplor bagian dalam dari luka agar kasa yang kita gunakan untuk melakukan pembalutan itu bisa dimasukkan mengisi ke dalam luka yang memiliki ruang. Seperti ini, ya. Jadi tidak boleh ada ruang dalam perawatan luka yang basah, karena apabila ada ruang itu berpotensi untuk menghasilkan cairan lebih banyak sehingga berpotensi menyebabkan luka menjadi infeksi. Nah, apabila luka telah mengisi seluruh ruang di dalam luka, ini kita tutup dengan kasa yang telah direndam ke dalam NaCl, lalu kita letakkan kasa steril kering di atas perban yang telah dicelup ke dalam NaCl. Setelah kita letakkan kasa basah, atau lebih tepatnya disebut kasa lembab, karena sebenarnya kasa itu sendiri tidak boleh betul-betul basah, harus kita peras terlebih dahulu supaya dia dalam keadaan lembab. Kemudian di atas kasa yang telah dibasahi dengan NaCl fisiologis, kita letakkan kasa kering. Setelah itu kita buka handscoon. Lalu fiksasi perban dengan plester perban. Nah, untuk perawatan luka basah telah selesai. Demikianlah video mengenai perawatan pembalutan luka basah dan luka kering. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.